Aku nggak mau, Pak. Nggak usah maksa-maksa deh. Tolak, Nay. Kalau kamu nggak mau bicara baik-baik, saya nggak akan pernah pulangin kamu. Ancam Araf. Seketika Nay langsung diam. Dia mencepikkan bibirnya karena kesal dengan sikap Araf yang otoriter. Sementara Araf bergegas duduk di kursi kemudi dan menyalakan mesin mobilnya. Kamu baik-baik saja kan selama ini? Tanya Araf saat sudah menjalankan mobilnya. Nay tak menjawab. Gadis itu memilih memalingkan wajah dan menatap keluar jendela. Kamu masih marah sama saya? Tanya Araf lagi. Nay masih diam, pura-pura tak mendengar pertanyaan Araf. Araf menghembuskan nafas berat dan tak lagi berusaha mengajak Nay bicara. Memilih fokus mengemudi sampai mereka tiba di rumah lelaki itu. Ayo masuk, ajak Araf sebelum membuka pintu. Nay menatap lurus bangunan 2 lantai di hadapannya. Entah kenapa kembali ke rumah ini membuat hatinya begitu nyeri. Semua kenangannya dengan Araf ada di sana. Kita bisa ngomong di sini saja, jawab Nay yang tak ingin turun dari mobilnya. Araf mengatur nafasnya, berusaha memperbanyak sabar saat menghadap dengan Nay yang masih marah padanya. Lelaki itu lalu keluar dari mobil lebih dulu lalu membuka pintu di samping tempat duduk Nay. Kita bicara di dalam, ucap Araf sambil melepaskan sabuk pengaman dari tubuh Nay. Bicara di sini aja kan bisa, Pak. Gak usah repot-repot bicara di dalam rumah segala. Tolak Nay. Tapi sedetik kemudian Nay langsung terdiam ketika Araf menatap wajahnya dari jarak yang sangat dekat. Jantung Nay bahkan langsung berdebar kacau. Ingin rasanya Nay memeluk lelaki yang beberapa bulan ini membuatnya menangis setiap malam karena saking rindunya. Tapi Nay berusaha menahan diri untuk tidak melakukan itu. Dia tak mau pertahanannya susah payah dibangunnya selama ini runtuh dalam sekejap. Dia tak mau terlihat kalah di depan Araf. Kamu mau turun sendiri atau saya gendong? Tanya Araf yang sontak membuat Nay melotot kepada lelaki itu. Aku bisa jalan sendiri, jawab Nay ketus lalu mendorong tubuh Araf agar tak menghalanginya untuk turun dari mobil. Nay kemudian berjalan masuk ke rumah Araf dengan lelaki itu yang berjalan di belakang Nay. Memperhatikan sosok yang dirindukannya ini dari belakang. Sekaligus berjaga-jaga agar Nay tidak mendadak kabur. Kamu mau minum apa? Tanya Araf setelah Nay mendudukkan diri di sofa ruang tamu. Gak usah, langsung aja. Bapak mau ngomong apa sama aku? Sahut Nay yang malas mengulur-ngulur waktu. Takut pertahanannya bisa runtuh jika berlama-lama di dekat Araf. Kamu segitu bencinya sama saya ya? Ucap Araf sambil tersenyum miris. Tapi Nay tak menanggapi. Menatap Araf saja tidak. Nay, saya mau minta maaf atas kejadian yang terakhir ini. Saya beneran gak bermaksud untuk mendorong ayah kamu. Kamu tahu sendiri kalau saya sudah menganggap orang tua kamu sebagai orang tua saya juga. Jadi gak mungkin saya berniat menyakiti ayah. Saat itu saya cuma mau ketemu sama kamu. Mau meluruskan kesalahpahaman di antara kita. Tapi ayah nyuruh saya pergi dan minta saya untuk gak nemuin kamu lagi. Dan saat saya mau lepasin tangan ayah, tanpa sengaja ayah malah jatuh. Araf berusaha menjelaskan masalah yang terjadi di antara mereka mulai dari kesalahpahaman Nay saat melihat Pak Rahman terjatuh. Udah, itu aja, sahut Nay ketus. Kalau soal itu, aku dan ayah udah maafin bapak, jadi bapak tenang aja. Saya nggak mau pisah sama kamu, tegas Araf. Nay langsung menatap tak suka pada lelaki yang masih berstatus suaminya itu. Saya nggak ada hubungan apapun sama Cika, jelas Araf sebelum Nay sempat mengatakan sesuatu. Saya akui sebelum kecelakaan saya emang sempat mau nemuin Cika. Tapi saya sama sekali nggak ada hubungan apapun sama Cika. Saya cuma merasa bersalah atas apa yang terjadi sama dia. Mungkin karena itu juga saya sampai mimpiin Cika dan nyebut-nyebut nama dia pas saya di rumah sakit. Itu benar-benar di luar kesadaran saya, Nay. Araf sebenarnya tak begitu ingat apa yang dimimpikannya saat itu. Tapi ketika ibunya bercerita, Araf menyimpulkan kalau mungkin dia memimpikan hal yang sama seperti 2 tahun belakangan. Hari ketika Cika menghubunginya lalu dinyatakan menghilang. Walaupun marah kepada Indra, Araf tak bisa menyangkal kalau apa yang menimpa kekasihnya itu adalah karena kesalahannya. Karena Araf bersikeras ingin bersama Cika, maka dari itu ayahnya mencelakai perempuan yang dicintainya. Oleh karena itu, masih sulit untuk Araf menghilangkan perasaan bersalahnya. Dan itu juga yang dirasakannya saat Arif mengungkit soal Cika dan Pak Harun. Pikirannya kacau antara rasa tak percaya dan bersalah. Sehingga dia ingin membuktikan sendiri kondisi Cika juga meminta maaf kepada gadis itu.
Dan karena Bapak merasa bersalah, makanya Bapak mau bertanggung jawab terus balikan sama dia kan? Itu kan tujuan Pak Araf nemuin dia. Tanya Nay yang makin kesal karena Araf mengakui kalau lelaki itu berniat menemui Cika. Padahal saat itu mereka juga baru sehari pulang dari bulan madu. Jadi bagaimana bisa suaminya malah mau menemui sang mantan? Enggak, kamu salah paham. Saya sama sekali nggak pernah berencana balikan sama Cika. Bantah Araf. Oh iya? Bukannya Bapak nikahin aku biar bisa balikan sama mantannya Bapak itu? Karena kan aku cuma perempuan bodoh yang kapan aja bisa dibuang. Nay, bukan begitu. Percaya sama saya nggak ada hubungan apapun sama Cika. Ucap Araf sambil menjambak rambutnya sendiri karena frustasi. Terus buat apa Bapak mau nemuin dia setelah kita pulang bulan madu? Bapak bilang mau nemuin teman Bapak yang ada di penjara. Tapi ternyata Bapak malah mau nemuin mantan Bapak itu sampai kecelakaan segala. Kenapa Bapak bohongin aku? Kalau emang Bapak mau balikan sama dia, aku nggak bakal ngelarang. Tapi sebelum itu cerain aku dulu, Pak. Ucap Nay yang kini mulai menangis. Araf langsung turun dari kursi dan bersujud di hadapan Nay. Dia menatap wajah istrinya yang kini basah oleh air mata. Tangannya menggenggam erat tangan Nay yang berada di pangkuan gadis itu. Saya minta maaf karena gak bilang soal ini sebelumnya ke kamu. Tapi saya gak bohong kalau saya pergi nemuin teman saya di penjara. Dan karena saat itu pikiran saya lagi kacau. Makanya saya langsung pergi gitu aja tanpa sempat ngabarin kamu lebih dulu. Tapi demi Allah, saya gak berencana nemuin Cika untuk balikan sama dia. Saya cuma mau minta ayahnya Cika tarik tuntutannya ke teman saya itu karena teman saya nggak bersalah. Jelas Araf yang berusaha meyakinkan Nay. Nay melepaskan genggaman Araf. Dia ingin percaya dengan semua ucapan Araf. Tapi Nay takut untuk berharap lebih. Dia tak bisa menjamin kalau apa yang Araf ucapkan benar. Apalagi saat teringat ucapan ayah mertua dan adik iparnya. Nay tak mau kelewat baper tapi ujung-ujungnya patah hati lagi. Lagi pula, Nay tak tahu bagaimana perasaan Araf kepadanya. Araf tak pernah bilang kalau laki itu mencintai Nay. Araf juga cuma bilang tak berencana balikan dengan Cika. Lelaki itu tak bilang kalau dia sudah melupakan sang mantan. Bahkan Araf tadi bilang ingin menemui Cika dan merasa bersalah. Jadi bukan tidak mungkin kan kalau Araf kelak akan kembali pada Cika. Apalagi jika ternyata Cika masih mengharapkan Araf. Mungkin suaminya itu tak akan menolak untuk kembali dengan sang mantan. Aku udah maafin Bapak, ucapnya yang membuat Araf langsung menatap gadis itu penuh harap. Tapi aku tetap minta Bapak buat cerain aku. Aku mau fokus sama sekolahku. Mau nyelesain sekolah dulu tanpa pusing mikirin soal pernikahan. Lagian, aku juga belum ada perasaan apa-apa sama Bapak. Belum umurnya juga buat mikirin pernikahan. Aku gak mau ngurusin hal-hal yang mengganggu pendidikan aku. Lanjut, Nay. Araf menghela nafas panjang mendengar permintaan Nay. Oke, saya bakal biarin kamu fokus sama sekolah kamu dulu. Tapi maaf, saya nggak bisa nurutin permintaan kamu untuk bercerai. Saya sudah bilang nggak akan menceraikan kamu sampai kapanpun. Jawab Araf. Nay hendak protes, tapi Araf buru-buru memotongnya. Kalau kamu nggak setuju ya udah. Saya tetap sama keputusan saya untuk nggak bercerai sama kamu. Jadi kita lanjutin pernikahan ini, tegas Araf. Nay mendengus kesal. Padahal tadi Araf sudah mohon-mohon. Tapi sekarang lelaki itu malah berubah jadi pemaksa. Oke, kita break dulu kalau gitu. Putus Nay. Araf menahan diri untuk tidak tersenyum. Mana ada istilah break dalam pernikahan. Hanya saja mau tak mau dia mengikuti permintaan Nay. Walaupun masih tidak rela, tapi setidaknya Nay sudah berhenti meminta cerai darinya. Kamu tinggal di sini ya sama saya. Pinta Araf sambil kembali menggenggam tangan Nay dan menatap gadis itu penuh harap. Enggak, Bapak lupa kalau kita lagi break. Jadi nggak ada tinggal serumah. Jawab Nay sambil melotot. Kan nggak ada salahnya tinggal serumah. Saya janji gak bakal ganggu kamu. Kamu bakal tetap punya privasi di sini kok, bujuk Araf. Enggak Pak, tolak Nay tegas. Tapi kamu kan tetap istri saya. Saya tetap punya kewajiban buat kasih nafkah kamu. Biayain kebutuhan sehari-hari kamu. Sekolah kamu juga. Araf tak melanjutkan ucapannya. Takut jika Nay malah menolak jika dia bilang harus memberikan nafkah batin bagi gadis itu. Tapi Nay yang sudah mantap dengan keputusannya tak bertanya walau penasaran nafkah apa lagi yang harus diberikan Araf.
Lagi pula bagaimana bisa break dengan tenang kalau mereka malah tinggal satu atap? Kalau begini sih tak ada bedanya break atau tidak. Bapak mau kita cerai aja? Tanya Nay kesal. Araf mencepikkan bibir. Ancaman Nay membuat nyalinya ciut sehingga dia tak bisa memaksa Nay untuk tinggal bersamanya. Saya kan cuma minta kamu tinggal di sini, biar kamu bisa lebih tenang kalau belajar. Keluh Araf. Aku lebih tenang belajar kalau di rumahku. Tandas Nay. Araf tak lagi mendebat. Ngeri Nay makin marah padanya. Ya udah, aku mau pulang, ucapnya sambil bangkit dari duduknya. Araf buru-buru bangkit juga. Saya anter ya. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Lagian gara-gara bapak juga aku jadi bolos sekolah. Nay ngomel-ngomel lagi. Araf yang kangen berat tiba-tiba memeluk Nay. Pak, panggil Nay penuh peringatan. Biarin begini dulu, saya kangen sama kamu. Kangen banget, ucap Araf pelan. Nay diam saja. Sejujurnya dia juga kangen berat pada Araf. Tapi rasa sakit di hatinya membuat Nay jadi enggan untuk membalas pelukan sang suami. Setelah puas memeluk Nay, akhirnya Nay pulang naik ojol karena Nay kekeh ingin pulang sendiri tanpa diantar. Lalu Araf duduk lemas memikirkan bagaimana nasibnya tanpa Nay beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan kemudian, Raf, kita makan malam bareng yuk. Araf yang sedang memeriksa email mengalihkan pandangannya dari layar komputer pada perempuan yang baru saja menerobos masuk ke ruang kerjanya. Sementara di belakang perempuan itu, Sheila, sekretaris Araf, tampak ketakutan. Maaf Pak, tadi saya sudah melarang Nona Greta untuk masuk. Jelas Sheila dengan kepala tertunduk. Araf menghembuskan nafas. Greta memang belakangan ini makin gencar mendekatinya. Tak peduli berapa kali pun dia menolak perempuan itu. Tak hanya di rumah, perempuan itu juga sering datang mengganggunya di kantor. Tidak apa-apa Sheila, kamu boleh keluar, ucap Araf. Sheila langsung keluar, sementara Greta tersenyum lebar sambil melangkah menghampiri Araf. Untuk apa kamu kesini? Tanya Araf sebelum Greta melangkah makin dekat dengannya. Buat apa? Greta mengernyitkan tak suka mendengar pertanyaan Araf. Kan tadi aku udah bilang kalau aku mau ngajak kamu makan malam bareng, Raf. Aku nggak bisa, aku ada acara setelah ini. Kamu bohong kan? Aku tahu kalau setelah ini jadwal kamu kosong. Barusan Om In... Greta tak melanjutkan ucapannya saat melihat Araf yang menatapnya tajam. Indra Hermawan. Araf sudah tahu siapa dalang yang selalu mencoba mendekatkannya dengan Greta. Lelaki parubaya itu ternyata belum menyerah untuk menjodohkan Araf dengan Greta. Bahkan baru 2 bulan lalu Indra Hermawan menyuruh Araf untuk menikah dengan Greta. Tapi Araf menolak dengan alasan dia dan Nay belum bercerai jadi tak mungkin dia menikahi perempuan lain. Kalau begitu ceraikan istri nggak berguna kamu itu, bentak Indra saat itu. Lagi pula kalian udah nggak tinggal bersama kan? Buat apa kamu masih mempertahankan pernikahan kalian? Sebaiknya kamu menikah dengan Greta yang jelas bibit bebet dan bobotnya. Bukan malah mempertahankan pernikahan dengan perempuan miskin seperti Nay yang hanya mengincar hartamu saja. Kalau bukan karena ada Bu Dewi di samping Araf saat itu, mungkin Araf sudah menghajar Indra karena berani-beraninya lelaki parubaya itu menjelek-jelekan istri Araf. Kalau Anda sangat terobsesi dengan Greta, kenapa tidak Anda saja yang menikahi perempuan itu? Balas Araf sengit. Raffi, Ibu Dewi melotot kaget sambil menggenggam erat tangan putranya. Dia kan Ma yang sangat menginginkan Greta, bukan Raffi. Jadi suruh dia saja yang menikahi perempuan itu. Jangan malah menyuruh Raffi. Raffi udah punya Nay, jawab Araf. Dasar anak kurang ajar, bentak Indra sambil menggebrak meja. Saya bukan anak Anda, jadi jangan berani-beraninya mengatur hidup saya, balas Araf. Atau Anda bisa menyuruh Yoga untuk menikahi Greta jika Anda memang ingin sekali perempuan itu jadi menantu Anda, lanjut Araf. Lalu pergi begitu saja daripada melanjutkan pembicaraan tak bermutu itu. Tapi sialnya Indra seolah tak mau menyerah. Walaupun Greta sering menyebut pertemuan-pertemuan mereka adalah kebetulan, Araf sudah tahu kalau Indra pasti yang membocorkan semua jadwalnya. Entah itu meeting dengan klien di restoran yang ada di Semarang sampai perjalanan bisnis Araf ke luar kota. Greta juga selalu mengintili Araf jika dia sedang berada di Bandung. Ya, selama beberapa hari dalam sebulan Araf memang selalu pergi ke Bandung.
Selain untuk mengurus bisnis kafe miliknya yang saat ini dikelola oleh temannya, dia juga sekalian ingin melihat keadaan Nay, walau hanya dari jauh. Araf tak mau melanggar janji yang dibuatnya untuk tidak mengganggu gadis itu. "Raf, kenapa sih kamu selalu nolak tiap aku ajak makan bareng?" tanya Greta saat sudah berdiri di samping kursi Araf yang memegang kedua bahu lelaki itu. Araf dengan segera menyingkirkan tangan Greta dari bahunya. Dia bahkan langsung mematikan komputer walaupun pekerjaannya belum selesai. Biarlah nanti dia kerjakan saat di rumah. "Sudah aku bilang aku punya istri, jadi gak mungkin aku makan dengan perempuan lain," jawab Araf yang masih berusaha bersikap sopan pada Greta. Bagaimanapun sebelumnya mereka adalah teman dekat. "Apa salahnya sih cuma makan bareng aja?" saut Greta sewot. "Lagian kenapa sih dia ngelarang-larang kamu buat makan bareng aku? Toh dia juga gak pernah ngurus kamu kan? Jadi kenapa dia harus ngatur-ngatur hidup kamu kalau dia sendiri aja gak becus jadi istri?" "Tolong jaga bicara kamu, Greta," ucap Araf penuh peringatan. "Tapi yang aku ucapin itu benar kan? Harusnya kamu ceraikan aja istri gak tahu diri kayak gitu. Apa sih hebatnya dia dibanding aku? Masih bagus aku kemana-mana. Jangan pernah bicara sembarangan tentang Nay." "Raf, buka deh mata kamu. Cewek itu..." Greta membulatkan matanya saat tiba-tiba saja tangan Araf mencengkram rahangnya. "Udah aku bilang jangan bicara sembarangan tentang istriku," desis Araf, lalu melepaskan tangannya yang tadi bergerak begitu saja karena terpancing emosi. Tanpa membuang waktu, Araf langsung pergi meninggalkan ruangannya. Dia memang sudah meminta Sheila untuk mengosongkan jadwalnya untuk beberapa hari ke depan karena ada acara penting yang harus dihadirinya. Pagi hari, tok tok tok, "Nek udah siap belum?" tanya Bu Husna sambil mengetuk kamar putrinya. "Sebentar lagi Bu," jawab Nay sambil memakai kerudung. "Jangan lama-lama dandannya, nanti telat loh." "Iya Bu, ini udah rapi." Ceklek. Nay membuka pintu kamarnya setelah selesai dandan. Tapi bukannya terpesona, Bu Husna malah berdecak. "Kita ke salon aja ya Nay, masa kamu mau ikut acara kelulusan dandannya biasa begini?" ucap Bu Husna. "Emang apa yang salah Bu?" tanya Nay bingung. Dia udah pakai bedak bayi dan juga lip tint. Cukup untuk membuat penampilan tampak fresh dan tidak polosan. "Ya nggak salah, tapi nanti anak ibu kalah cantik sama yang lain." Nay manyun mendengar ucapan ibunya. Kalau soal cantik, tentu saja teman-teman kelasnya banyak yang lebih cantik dari Nay. Belum lagi siswi dari kelas lain di angkatan yang sama. Sudah mereka pada cantik, sering perawatan lagi. Apalah Nay yang punya tampang biasa-biasa saja dan tak pernah melakukan perawatan. "Udah ke salon aja yuk, masih ada waktu 1 jam lagi sebelum acaranya dimulai," ajak Bu Husna sambil menggandeng putrinya keluar rumah. "Nggak usah ke salon segala lah Bu, sayang uangnya," tolak Nay. "Kalau soal uang nggak usah dipikirin. Uang bulanan yang biasa ditransfer Araf juga masih sisa banyak kok." Nay mendadak berhenti saat mendengar ucapan ibunya lalu menghembuskan nafas berat. Araf memang tak pernah absen untuk mengirimi Nay uang bulanan dalam jumlah yang tak sedikit. Katanya untuk biaya sekolah juga keperluan Nay yang lain. Pernah Nay menolak dan menyuruh Araf agar tidak usah mentransfer uang untuknya lagi. Tapi lelaki itu selalu beralasan kalau sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan nafkah pada Nay. Dan satu alasan yang membuat Nay tak bisa menolak karena Araf bilang ini untuk mengurangi beban orang tua Nay. "Udah ayo, ini hari penting anaknya ibu, jadi harus tampil cantik. Buat kenang-kenangan kelulusan SMA," bujuk Bu Husna yang tak mendapatkan protes lagi dari Nay. Acara kelulusan Nay berlangsung dengan lancar. Tak hanya lulus dengan nilai yang bagus, Nay juga merupakan lulusan terbaik pada angkatan tahun ini. Tak sia-sia Nay menyalurkan patah hatinya dengan belajar dan belajar daripada terus galau karena merindukan Araf. "Aduh, anak ibu emang pinter banget sih," puji Bu Husna sambil memeluk Nay. "Alhamdulillah Nay udah lulus SMA. Semoga ilmunya berkah ya nak," tambah Pak Rahman. Nay mengangguk senang saat melihat senyum di wajah orang tuanya. Setelah drama rumah tangganya dengan Araf yang sempat membuat orang tuanya sedih, akhirnya Nay bisa membahagiakan orang tuanya juga. "Alhamdulillah berkat doanya ayah sama ibu," jawab Nay. "Udah tahu mau kuliah di mana nanti?" tanya Pak Rahman. "Udah ada beberapa universitas yang Nay incer sih ya. Semoga nanti bisa nyangkut di salah satunya." "Amin."
Pak Rahman dan Bu Husna kompak mengamini harapan putrinya. Nay lalu mengajak ayah dan ibunya untuk berfoto bersama. Dan setelah selesai berfoto, dia menatap terkejut seseorang yang berdiri tak jauh darinya. "Selamat ya, Nay," ucap Araf yang sudah berdiri di hadapan Nay dan mengulurkan tangannya. Nay yang sejak tadi menatap tak berkedip pada Araf yang sangat tampan dalam balutan jas hitam akhirnya membalas uluran tangan lelaki itu. Iya Pak, makasih," jawab Nay salah tingkah. Araf lalu menyapa kedua mertuanya dan mencium tangan mereka satu persatu. Walaupun tak ada perkataan kasar yang keluar dari mulut Pak Rahman, Araf bisa melihat kalau ayah mertuanya itu pasti belum sepenuhnya memaafkan kesalahan Araf. Berbeda dengan Bu Husna yang tampak serba salah di hadapan suami dan menantunya itu. "Boleh saya bicara sebentar sama Nay ya, Bu?" tanya Araf kepada mertuanya. Pak Rahman tak menjawab. Lelaki parubaya itu malah menatap Nay yang berdiri tak jauh dari mereka. Nay yang dilihat oleh ayah dan suaminya balas menatap bingung kedua orang itu. "Kenapa?" tanya Nay dengan kening berkerut. "Sekolah kamu sudah selesai. Saya sudah menepati janji saya. Bukan sekarang waktunya kamu menepati janji kamu?" jawab Araf. Otak Nay sempat loading sebentar sebelum akhirnya Nay ingat kalau dia minta break kepada Araf sampai dia lulus sekolah. Padahal dia pikir kedatangan Araf ke sini karena ingin menghadiri acara kelulusan yoga dan sekalian mengucapkan selamat kepada Nay. Siapa sangka lelaki ini malah ingin mengajaknya membahas soal hubungan mereka. "Yah, Bu, Nay bicara sebentar sama Pak Araf ya," ucap Nay kepada orang tuanya. "Iya, sana selesaikan masalah kalian," jawab Bu Husna antusias. Sementara Pak Rahman hanya mengangguk sekilas. Dia kebetulan masih marah, tapi melihat bagaimana usaha Araf untuk kembali pada putrinya, kadar marah Pak Rahman jadi berkurang kepada Araf. Nay lalu menarik Araf untuk bicara di tempat yang sepi. Dia tahu kalau sejak tadi anak-anak sering melirik Araf. Mungkin mereka bingung sekaligus senang karena Araf datang ke acara kelulusan ini. Dan karena tak ingin jadi pusat perhatian, maka itu Nay memilih menepi. Tak mau teman-temannya nanti pada heboh. "Kita udah selesai kan breaknya?" tanya Araf tanpa basa-basi. Sontak saja Nay gelagapan mendengar pertanyaan itu. Aku belum selesai sama pendidikan aku, Pak," jawab Nay tergagap. "Tapi kamu udah lulus sekolah." Aku masih mau kuliah," balas Nay tak mau kalah. "Ya kuliah aja, saya nggak pernah larang kamu untuk kuliah kan. Saya bahkan udah janji akan biayain kuliah kamu." Benar juga. Araf tak pernah bilang Nay tak boleh kuliah. Tapi tetap saja Nay grogi jika harus membahas soal pernikahan mereka. Tapi Pak, Nay, kamu mau kuliah di dalam negeri atau di luar negeri terserah kamu. Saya bakal dukung apapun keputusan kamu, ucap Araf sambil menggenggam tangan Nay dan menatap lurus mata gadis itu. "Tapi saya mohon, tinggal sama saya. Jadi istri saya lagi ya." Glek. Nay membolakan matanya dan susah payah menelan ludahnya saat mendengar pertanyaan Araf yang sudah seperti lamaran itu. Sungguh dia tak pernah mengira akan berada di situasi seperti ini dengan Araf. Bahkan dia kira Araf sudah menikah atau minimal menjalin hubungan dengan perempuan lain, bukan malah menunggunya sampai sekarang. "Hidup saya kacau tanpa kamu. Saya nggak bisa berjauhan dari kamu lebih lama lagi. Saya cinta sama kamu." "Hah?" Nay berteriak kaget. Dia bahkan mengerjap-ngerjapkan matanya, merasa tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Saya cinta sama kamu, Naysila Mutiara Dewi." "Sayang," ulang Araf yang membuat Nay hampir pingsan karena syok.